Ini cekernya nggak bisa dimakan ya? Iya, masih nempel. Ini pantesan. Next. Agak. Nama ketiga selanjutnya akhirnya aku dipanggil. Seneng sih, tapi agak mikir. Karena yang pertama dan kedua itu komenannya banyak negatifnya. Masa sih makananku negatif? Kamu kenapa ke depan jalannya ogah-ogahan atau kayak tidak semangat atau nggak mau berada di kompetisi ini gimana? Kurang yakin sama hasilnya, Chef. Kamu aja kurang yakin gimana kita ngelihatnya? Siap, Ini Chef. apa? Tumis natto pakai daun pepaya, dibungkus pakai spring roll Vietnam. Terus dipping sauce-nya mana? Tumis sausnya pakai hoisin, Chef. Chef Juna bilang, natto ditumis, digulung rice paper. Hah? Dipping sauce-nya mana? Hah? Chef Juna belum pernah ngerasain kan? Makanya cobain dulu. Pasti Nih ngasih ininya, kamu udah bikinnya cuma satu, ngasih sausnya kayak Kamu udah cobain belum? sudah ditumisannya. Kombinasinya oke. Menurut saya sih oke, ada pahitnya. Bentar. Susah ditelan. Dapat apaan? Rice cake-nya? Rice. Kombinasinya aneh aja. Lah, kok dilepeh? Katanya ini nggak bisa ditelan makanannya. Chef aja yang belum pernah ngerasain fusion. Ini agak menyedihkan ya. Siap, Chef. We call it summer roll, hidangan dari Vietnam, di mana dia pakai rice paper dan hidangannya adalah dingin. Biasanya itu sangat refreshing, segar, dan ada dippingannya. Bukan peperan sos, tapi dippingan. Siap, Chef. Yang mengcombine semua bahan segar yang berada di dalamnya. Cuman di sini saya tidak mengerti, nattonya ditumis dengan daun Pepaya, Chef. papaya. Gunanya? Sebenarnya tadi mencoba kayak tumis pepaya pakai tauco sih, Chef. Cuman pengen di-serve pakai spring roll. Sih agak aneh aja ya. Ini Siap, bukannya tidak bisa dimakan, cuman agak aneh saja. Siap, Chef. kamu hidangkan selama 1 jam, cuman satu summer roll kayak begini, Siap, Chef. terus peperan saus. Saya setuju itu sama Chef Juna, itu ngeselin. Jangan ketawa kamu. Siap, Chef. Maaf, Chef. Bisa aja sekarang kamu saya suruh langsung masuk ke pressure test. Belum, Chef. Summer roll dibungkus pakai rice paper, artinya akan banyak potongan sayur yang akan terekspos. Artinya apa? Kamu belum kuasain basic. Siap, Chef. Basic knife skill, itu penting. Siap, Chef. Jangan banyak ketawa, Siap, Chef. kamu nanti belajar lagi Siap, cara motong sayuran yang benar. Siap, Chef. Oke, agak. Ya, Sorry banget, itu tuh bener-bener buat saya kombinasinya itu bener-bener aneh. oke, siap, Chef. Sampai bener-bener susah untuk ditelan. Siap, Chef. Ya, terima kasih, Chef. 3 juri udah komen semuanya, ya tahu sih banyak negatifnya, tapi aku yakin sih masih ada banyak sekali yang tidak bagus. Jadi harapannya aku masih lolos untuk tidak masuk ke pressure test sih. Berikutnya, Ragil. Next, orang ketiga yang dipanggil ke depan adalah aku, Ragil. Dengan piring putih dan segala komponennya aku tutup dengan es puma putih juga. Dari luar terlihat biasa aja, tapi dalamnya sangat luar biasa. Ragil, Ya, Chef. jelaskan hidangan kamu ini. Ini natto with berries and peppers. Natonya kamu apain? Ada
Ada nattonya juga di dalam. Terus ada es krim natto sama natto espuma. Terus ada juga bell pepper cake. Terus fresh berries. Saya pakai strawberry. Ada berry kompot juga, Chef. Ini apa, paprika? Iya, bell pepper. Apa yang bikin kamu mikirin kombinasi ini? Saya dengerin omongan Chef Juna kalau natto itu cocok sama sesuatu yang sour sama spicy. Jadi saya buat berry kompot sama fresh berries, terus saya buat bell pepper cake juga. Natto ice cream dan natto espuma. Ya, Chef. Bedanya? Espumanya saya ada vanilanya juga. Es krimnya cuman saya infuse cream milk, saya infuse sama natto. Ragil, Ya, Chef. ini berarti dessert. Dessert, Chef. Jadi dessert itu adalah sesuatu yang menurut saya, sesuatu yang harus perfect, sesuatu yang harus sempurna. Dihidangkan pun itu harus kelihatannya bagus. Jadi tadi ini kamu tutup dengan es puma. Kalau saya menebaknya, kamu tutup itu untuk menutupi kekurangan es krim kamu yang belum set. Kamu masukin juga bell pepper di situ, itu ngeganggu. Jadi pada saat saya cobain, Oke. bukannya happy, tapi saya malah bingung. Ini mau kemana arahnya? Dan cake kamu itu dense banget. Thank you. Aku menutupnya karena memang konsepnya seperti itu, white on white, dan dalamnya akan sangat berwarna dan sangat flavorful. Jadi itu seperti don't judge a book by its cover sih, Chef. Memang seperti itu konsepnya. Ragil, Ya, Chef. kenapa kamu bikin dessert? Tadi aku udah nanya di situ. Kepikirannya itu aja sih, Chef. Mikirin kombinasi di dessert itu nggak segampang yang kamu pikir. Sometimes bahan yang kamu pakai itu malah tabrakan. Oke, Chef. Kalau saya jadi kamu, yang ada di otak saya, mungkin saya bikin kayak crackling cream puff is easy, dalamnya kamu bikin natto mousse. Oke. Kamu bisa highlight the natto di dalam mousse kamu. Sepertinya basic skill untuk dessert kamu itu kamu kurang kuasai, Ragil. Sebelum lain kali kamu bikin sesuatu, sama ya seperti yang di atas sama yang di bawah ya, kamu bener-bener mikir. Jangan coba-coba. Apalagi kalau dalam keadaan situasi genting seperti ini, itu pressure test loh. Pressure test means 1 atau 2 atau 3 saya nggak tahu, mungkin keluar. Ada yang akan keluar dari galeri. Sebisa mungkin kamu buat hidangan tuh yang sesuai sama kemampuan kamu. Kalau kamu aja nggak yakin, jangan bikin. Oke? Ya, Chef. Kamu harus mengerti kombinasi flavor. Sebelum kamu memadukan berbagai jenis banyak macam di situ, yang terlihat elaborate kompleks, sebenarnya itu tidak kompleks. Kamu hanya buat es krim, kamu hanya buat es puma, kamu buat cake, fail, fail, fail. Ice cream dengan es puma saja, ini 2 dalam 1 piring itu udah jarang. Karena tugasnya sama. Kamu mesti ngerti konsep, kamu mesti ngerti spektrum dan combination of flavors. Nggak semuanya bisa main dicampur. Es krim masih mendingan rasanya. Es puma kamu yang hancurin semuanya. Ngerusak sekali. Oke, Ya. Masak apa, Vito? Gulai babat, Chef, with potato sama charred cherry tomato, Chef. Waktu kamu cobain, kamu rasanya apa? Pahit yang berlebihan, Chef. Tadi olah babatnya gimana? 2 kali rebus di awal dan dicuci. Setiap kali rebusan, yang terakhir di presto bareng rempah-rempah, Chef. Habis itu sudah terlihat seratnya, saya potong melawan seratnya, baru yang di presto itu yang udah dipotong, Chef. Babat kamu masih banyak item-itemnya. Menurut aku udah bersih itu, Chef. Cuman
Aku juga belum pernah ngolah sih. Aku juga belum tahu standar bersihnya itu harusnya gimana. Jadi, maaf chef. Ini yakin udah dibersihin ini? Iya, chef. Babatnya udah? Iya, mungkin kurang bersih aja, chef. Gulai. Iya, chef. Agak encer, ya. Hah? Encer, chef. Bukan agak encer sih. Udah encer. Encer. Iya. Vito, dan yang lainnya please. Yang akan cobain hasil masakan kalian itu adalah kita judges. Please, be nice to us too, oke? Oh, chef. Saya milih untuk nggak makan karena udah kelihatan kurang bersih, ya Vito. Kuahnya, ya you know. Yes, chef. Kamu aja sudah sadar, Iya, chef. oke? Babatnya diapain dulu? Saya penasaran sih. Babatnya saya rebus 2 kali, chef. Terus Terus saya setiap rebus rebusan... pertama, Buang. babatnya dikeluarin. Iya, cuci, ganti air, rebus lagi, buang lagi, cuci lagi. Yang ketiga saya presto dengan air yang baru, chef, dengan rempah-rempah. Kamu bener buang airnya? Yang ketiga tidak, chef. Yang pertama, yang kedua saya buang. Air presto kamu masak, olah jadi ini? Iya, chef. Itu. Itu air cucian. Vito, Iya, chef. untuk aroma dari gulainya sendiri itu bukan gulai. Saya mungkin lebih nyebutnya babat kuah kuning. Baik, Dan itu encer sekali. Oke. Ya, tadi sebaiknya kamu itu cucian ketiga itu nggak kamu pakai untuk kuah, itu kamu buang. Iya. Itu air limbah. Iya, chef. Ya, kalau kamu pinter tadi, kalau di belakang ada tulang atau daging, kamu bisa sambil masak itu. Bikin stok. Nah, stoknya itu yang kamu pakai untuk bikin gulai. Lain kali kalau bikin soto atau gulai atau kalio, kamu harus betul-betul ingat bumbunya yang dipakai apa, perbandingannya apa, sehingga ya sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Gulai ya gulai, kalio ya kalio. Ya, Iya, chef. makasih Vito. Thank you, chef. Banyak banget yang aku udah pelajari di challenge ini. Satu, jangan pernah menggunakan hasil prestoan. Nah, yang kedua, pakai otak. Pikir. Maro silakan ke depan. Aduh, kirain nggak dipanggil, udah aman aja. Ternyata dipanggil, ada apa nih? Ini apa Maro? Sup ceker dengan sambal dadakan, chef, dan ada emping juga. Cekernya direbus apa di presto? Aku rebus aja, chef. Ini cekernya nggak bisa dimakan ya? Iya, masih nempel. Ini pantesan, ruh, kental, kolagennya kebanyakan. Cekernya belum termasak dengan baik. Pada saat sudah dimasak dengan baik, biasanya antara kulit dengan daging yang menempel di tulangnya itu ada rongga, sehingga cekernya kayak kelihatan gendut-gendut. Ya, Yes, chef. itu enggak. Untuk kuah kamu, itu adalah kolagennya yang berlebihan. Karena dia belum termasak dengan baik, pada saat kamu buat supnya, kolagennya masih terus keluar. Oh, iya, chef. Untuk rasa sebenarnya rasa sop ayam, rasanya cuman teksturnya. Itu yang tidak sedap untuk dinikmati di mulut. Yes, chef. Maro, Yes, chef. tadi inget saya di menit ke-40 saya datang, saya tanya, ini kamu mau presto atau masak? Kamu bilang masak biasa. Saya udah ngingetin kamu, Maro, 40 menit kamu mau masak biasa, ini nggak bakalan mateng.
Saya pikir kamu akan ambil presto lalu pindahin ke presto, ternyata kamu lanjut. Tolonglah, jangan coba-coba. Gunakan kesempatan kedua kalian ini yang semaksimal mungkin. Yes, chef. Maro, kalau kamu makan sup ayam, what you want is richness, yes of course. Kolagennya ada, kita mau. Kita maunya tuh light but soothing. Makin dimakan kita masih makin mau makan lagi, terus gitu loh. But this one is not comforting. Yes, chef. Sorry, chef. Thank you, chef. Aduh, lihat dari komenan juri sih, pressure test nih. Ya udahlah, semangat Maru. Kami akan mendiskusikan siapa yang akan masuk ke pressure test. Aduh, siapa ya kira-kira yang masuk pressure test? Juri, tolong jangan panggil nama aku deh yang masuk. Untuk 6-6 yang dipanggil, dengan komentar dari juri, aku rasa 6-6-nya juga sih bakal masuk ke pressure test. Dari semua makanan yang kami cicip, Maro, Vito, Ragil, Miki, Olin, Aga, kalian masuk ke pressure test. Persiapkan diri kalian lebih baik lagi. Yes, chef. Pressure test ada di ujung mata, harapanku pokoknya pressure test ini harus dihajar. Nggak boleh setengah-setengah kayak yang sebelumnya. Baru masuk galeri pertama, aku langsung masuk pressure test. Semoga aku aman deh dan bisa eksekusi semuanya dengan baik. Selamat buat kalian yang namanya nggak dipanggil, tapi jangan overconfident ya. Kalian tidak dipanggil namanya, bukan menandakan masakan kalian itu wow banget. Kalian aman dari pressure test, kalian boleh naik ke lounge. Bersyukur banget aku bisa lolos dari challenge kedua Pantry Speak ini. Semoga aku bakalan lolos dari pressure test lainnya. Juri nyatain aku aman, aku lega banget karena aku bisa melewati yang menurutku adalah tantangan paling sulit, yaitu natto.